Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to our podcast by Overheard, the Friends with Benefits. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di Overheard Podcast by Overheard, the Friends with Benefits, and back again with your host. This is Mimin yang selalu setia menjadi host sekaligus narator kebanggaan Sobat Nganu sekalian. Apa kabar semuanya? Gue harap kalian baik-baik aja. Gimana kabarnya? Aduh, kembali lagi nih di segmen Kamis Grimis, di mana gue akan membacakan cerita-cerita yang masuk ke DM message gue. Dan kebetulan juga gue record di hari yang sama, di hari Kamis, di luar dengan udara yang dingin, mendung-mendung basah karena hujan. Kedengeran gak sih? Di luar tuh hujan. Tapi cukup telinga kalian yang basah dengan suara gue, jangan yang bawah. I'm so happy karena bisa kembali lagi menjadi host untuk membacakan cerita di sini, menghibur kalian semua. Sempat kemarin gue agak ada cerita sedikit karena gue gimana ya, bukan cerita sih, mau ngasih tahu aja. Kemarin hari Minggu main account gue sempat balik sore, gue seneng banget. Terus tiba-tiba malamnya malah hilang lagi. I don't know Instagram. Gue nggak paham apa salah gue. Padahal gue ya anjing lah. Aduh, ya gimana ya. Semoga lo semua bisa tahu dan menunggu. Dan gue mau ngasih tahu sebelum mulai untuk follow di backup account gue di overtvb sama username-nya cuma pakai underscore belakangnya. Ya. Jadi di sana gue akan lebih aktif di sana. Jadi ya seperti itulah ya. Dan gue gimana ya, sekarang agak sedikit ngeri sekitar seminggu belakang ini karena Jakarta makin kacau banget. Covid hampir gila, hampir 13.000, 15.000, gila gak sih dalam satu hari coy. Lu bisa bayangin 15.000 orang kalau dikumpulin tuh bisa berapa? Itu banyak banget. Dan buat teman-teman semua, gue mau ngingetin lagi untuk selalu taat, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan. Ya, seperti biasa ya. Jangan kalian lengah karena Covid ini nyata boy. Tolong hargai dan menjagalah kesehatan kalian untuk stay at home mungkin. Yang masih kerja harus tetap semangat kerja. Yang masih belum dapat kerja, semangat, semoga. Walaupun ya waktu itu gue pernah ngeliat di beberapa postingan di Instagram, walaupun gak semua orang itu mempunyai gaji, tapi setiap orang itu mempunyai rezeki. Jadi lo harus percaya bahwasanya lo juga punya rezeki coy. Jadi tetap harus berjuang, tetap harus percaya bahwasanya lo itu punya rezeki dan sudah diatur. Jadi jangan takut dan jangan takut. Tenang aja. Cuman yang sekarang yang urgent adalah ketika Indonesia sedang di masa pandemi yang entah kapan berakhir. Yang sudah vaksin selamat, yang belum vaksin cepetan vaksin, terutama gue juga belum vaksin. Dan ya segitu aja ya openingnya. Dan pada hari ini ditemani gerimis-gerimis sambil ngopi ya. Gue sambil ngopi nih, gak minum alkohol, minumnya kopi. Bentar gue batuk dulu. Di luar hujan, dingin-dingin, sambil podcast. Ya kalau ada noise dikit suara hujan ya bener-bener lo berarti sekarang sedang ada di Kamis Grimis. Dan langsung saja tanpa banyak basa-basi begini ceritanya. Hai Min, gue dikasih tahu tentang FWB Podcast sama temen gue, dan dia nyaranin gue untuk nyumbang cerita. So here we go. Ceritanya dimulai waktu gue lagi liburan ke Jepang sama teman-teman gue bertiga. Teman-teman gue cuma liburan 2 minggu, sedangkan gue 1 bulan. Jadi ada 2 mingguan gue sendirian di Jepang. Karena tinggal di rumah kakek dan nenek gue di Jepang, jadi biaya hotel gak repot. Repotnya cuma jadi harus pulang aja. Selama 2 minggu gue sendirian, gue bosen terus iseng main dating apps di sana. Penasaran aja sih, di Jepang itu bisa nemu siapa sih? Nah, setelah 2 hari main ternyata mengecewakan karena cowok Jepang pada gak bisa bahasa Inggris. Yang jadi repot dan komunikasi gak jalan. Jadi gue ngobrol sama orang Indo yang kerja di Jepang. Ngobrol, terus nyambung, udah goda-godaan. Terus yang bikin gue suka banget sama nih orang karena dia chat sextingnya, dia tipe orang yang suka bereksplorasi banget. Iya, walaupun fetishnya agak aneh, kayak
yang minta dikencingin, diludahin dan disiksa gitu ya. Tapi penasaran aja sama orang yang sangean segininya tuh gimana. And then suatu ketika dia ngajak ketemuan di apartnya. Langsung nih besokannya gue gak siang-siang datang ke apart dia, basa-basi kenalan, hayan, terus langsung dia nyium gue. Gue biasanya yang dominan diranjang, tapi kali ini cowoknya tipe dominan, sangean juga, jadi seru aja gitu loh. Mainnya agak kasar, tapi gue disuruh gak boleh berisik, soalnya di kamar sebelah tuh temennya dia, takut kedengeran. And then enak banget main sama dia, jadi kita sayuran deh sampai malam. Berhentinya istirahat cuma makan malam doang, terus lanjut lagi. Enak sih, tapi capek men. Dia tahan banget, baru cerut udah ngaceng lagi, asli kagak ada rehatnya. Dia umurnya 5 tahun lebih tua dari gue. Mungkin karena jam terbangnya juga udah oke kali ya, jadi skill dia mantep banget deh. Dari jilatan dan mainannya jarinya udah beda banget. Ilmu pendidikan di Jepang pengaruh kali ya, apa enggak? Apa gue harus ke Jepang? Untuk canda. Kita lanjut ya. Iya gitu deh. Intinya skill mainnya di atas rata-rata. Ditambah dengan gairah sangean dia sangat besar, jadi seru banget, udah kayak dimangsa gue. Gue rusa, dia harimau, kejar-kejaran cuy. Nah terus udah malam dia ngajak gue nginep. Awalnya gue gak mau karena report izin untuk ke nenek gue. Tapi akhirnya gue bohong dan bilang mau nyoba nginep di hotel ini gitu, dan dibolehin. Jadi ya gue nginep, terus pagi-pagi bangun kita ngewek lagi. Tapi gue bilang gue gak bisa lama-lama di sana, udah harus cabut sorenya. Dia nanya kenapa, tapi gue gak kasih tahu karena alasannya gue ada janji sama cowok lain dari dating apps juga yang ngajak ngewek. Jadi ya udah gue makan siang sama dia, terus gue cabut ke lokasi selanjutnya. Cowok yang kedua ini dia ngajak ke apartnya juga. Lagi-lagi bukan orang Jepang karena komunikasi yang sampah. Anjing. Jadi kali ini sama dia, salah satu anggota US Marine. Aslinya beneran, gue udah cek. Nah dia ke Jepang dengan teman-teman US Marine lainnya yang badannya buset dah kotak-kotak kayak Transformer. Asli serem but super hot. Nah terus ternyata di apartemennya itu ya ada teman-temannya juga. Mereka bertiga cowok dan ada satu cewek. Apartemennya not that big, cuma ada satu kamar dan satu ruang tamu gitu. Teman-temannya lagi di kamar dan si cowok ini ngajak gue ngentot di ruang tamu. Semua udah disiapin, dia langsung nyium gue dan grepesan yang sini. Kita putar lagu biar suara desahannya nggak kedengeran ke kamar teman-temannya. Terus ternyata gue denger desahan juga di kamar. It sounds like mereka lagi threesome. Hahaha. Foreplay, cium, jilat-jilat. Terus dia kayak minta gue jadi dominannya. So I did tentunya. Pas gue buka celana dia mau blowjob. Gue kaget banget karena damn, his dick gede banget. Bully anggota US Marine beda kali ya. Literally the biggest dick yang sejauh ini pernah gue temui. Terus gue blowjob dan mainin bijinya. Dia kayak enakan banget. Baru kayak 5-10 menit tiba-tiba dia keluar. Gue kaget banget kayak loh kok cepet banget. Pas gue nengok dia juga kaget mukanya. Dia bilang ini pertama kalinya dia keluar cepet ini dan paling enak dari semua cewek yang pernah dia main. Ego gue sangat dikasih makan ya. Bikin gue makin sange dong. Terus human foreplay dikit dan dia udah ngaceng lagi. Baru abis itu dia ngambil kondom dan ngetotin gue. Asli enak banget. Tipenya yang tebel gitu tapi panjangnya oke juga, perfect deh. Dengan badan dia yang kotak-kotak sambil ngentot denger lagu seksual sambil kedengeran juga suara teman-teman yang ngewe di kamar. Jadi kayak semacam orgy tapi tertutup tembok. Ah shit, mestinya waktu itu buka pintu ya. Oke lanjut. Yang itu masih ada kesempatan lain. Nah terus ngewe sama si bule ini seru banget karena dia nyoba berbagai posisi aja gitu dan semua enak banget. Gue udah keluar, nah untungnya di ronde kedua ini dia gak cepet keluar ya. Mungkin karena pakai kondom jadi seru mainnya. Bisa lamaan sampai gue keluar. Terus lagi asik-asiknya main, tiba-tiba temen yang satu yang cowok keluar kamar dan nyamperin gue. Kita sebut si B. Posisi gue lagi di dogi dan dia di kamar itu juga si cewek masih ngedesah. Si B datengin gue dengan kondisi telanjang bulat dengan badan transformernya dan titiknya yang juga gede banget lagi ngaceng. Terus dia nyariin titiknya ke mulut gue. Jadinya pindah trisamnya ke kamar gue deh. Terus gak lama gue masih dia orang yang blowjob ini cerot sama kayak si cewek. Gimana? Terus gak lama gue masih di cewek orang yang gue blowjob ini cerot sama kayak yang si cowok. Si B juga kaget karena dia bilang enak banget cuy. Dan dia kaget cerotnya jadi cepet banget. Tidak disangka ternyata skill gue diakui oleh bule-bule ini. Terus udah deh ngewet sampai dicerut terus berberes. Kamar sebelah juga udah beres. Grup bule ini ngajak gue cabut makan malam sama mereka tapi gue tolak. Dan langsung balik ke rumah nenek gue. Itu pengalaman yang seru banget dan gue akuin sangat bodoh. Karena bahaya banget lah main sama strangers kenal dari dating apps di luar negeri. Di tempat kita gak tahu. Kemungkinan gue diculik sangat besar gitu. Hoki aja menurut gue masih hidup sampai sekarang. Oh sama, ini berita mengejutkan. Setelah gue balik dari Jepang beberapa bulan kemudian gue lihat di Instagram cowok Indo, cowok pertama di Jepang itu kalau dia menikah. Shit ya.
Berarti waktu itu main sama gue tuh diselingkuhin tunangannya ini. Sejak saat itu gue unfollow dan block dia dari Instagram karena males banget deh kalau ada drama-drama sinetron gak jelas. Dah gitu aja ceritanya, seperti biasa namanya Diana nih ya. Biar penasaran. Thank you. Wow. Seru sekali ceritanya. Ini kayak ceweknya juga cakep. Cakep lah. Cakep kayak gitu deh. Ya gitu deh ya. Kalian gak tahu kan. Tapi saya tahu mukanya. Tapi tenang. Cerita ini gue bakal rahasiain karena cukup gue yang tahu. Dan para pendengar, gila. 10 menit aja gue rasa cukup ya, karena ini udah ngegas banget. Jadi ceritanya sebenarnya ini bukan FWB kali ya, lebih ke ONS atau orang yang sange ketika lu main dating apps gitu loh. Seru. Ceritanya seru. Malam hari kemarin sama siapa, sampai malam pagi berangkat lagi, siang ketemu siapa, main lagi, nggak ada capeknya, gokil. Kagak ada akhlak tapi but ya wes lah ya. Ya mungkin juga doi si seru kan, jadi ya so this is otoritas tubuhnya, semua berdasarkan konsen yang jelas, sama-sama mau, tidak ada yang terpaksa atau dipaksa. Ya udah gitu loh. Janganlah kalian memaksakan sesuatu hal yang emang gak pengen atau lawan kalian tidak mau gitu loh. Tetap jaga sopan santun di dating apps ataupun di mana, karena gimana pun caranya adab itu nomor satu, ngasih attitude itu nomor satu coy. Ya kita ambil pelajaran dari sini adalah ya nekat boleh, cuman harus dipikir-pikir dulu. Jangan sampai kalau misalkan lo kemana sama siapa, takutnya malah lo jadi diculik atau gimana. Janganlah seperti itu. Semoga lo bisa tahu atau ya sedikit mengurangi, dalam artian kayak lebih agar berhati-hati. Tetap pakai pengaman, jangan gasrak-gusruk main sama siapa aja, masuk sana sini tapi lo nggak punya pengaman atau menjaga diri lo ya. Karena yang penting itu ya itu. Mungkin segitu aja seseru ini pada hari ini. Terima kasih buat kontributor yang sudah berani cerita. Namanya gue Anonymous. Cerita lo bakal gue bacain pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan episode Kamis Krimis pada hari ini. Dan jangan lupa untuk follow Instagram gue di @overheardfwb __ untuk backup account-nya. Doakan semoga mainan karena gue cepat balik lagi, bisa menghibur lagi, bisa hadir lagi di tengah-tengah kalian. Sayang banget kalau akun itu sampai gak bisa balik. Doakan supaya bisa balik. Dan jangan lupa untuk share episode podcast ini seperti biasa di Instastory kalian. Tag gue @ofwb podcast atau juga @overheardfwb. Yang mau jajan boleh banget langsung ke fwb.store. Terima kasih dan terima kasih. I'm so sorry gue gak bisa lama-lama untuk episode kali ini karena emang ceritanya singkat, padat, jelas, cuman dalam dan bisa bikin lo untuk berfantasi atau bereksplorasi mungkin. Terima kasih yang sudah setia. Yang mau kirim cerita boleh langsung ke @ofwb podcast. Terakhir di sini gue Mimin pamit undur suara. Sampai jumpa di episode selanjutnya. And bye bye.